Boleh. Ya Allah, terima kasih Umi. Kalau begini terus, aku nggak enak, nggak leluasa, nggak bebas aja. Tapi kalau kita cari kontrakan, itu kan juga ndak gampang, Mas. Kita harus mulai cari dulu, Yang. Terus? Jadi kita hari ini ke dokter ya? Nggak usah. Kamu pakai uang hasil nyopet ya? Enggak, Nek. Bilal sekarang udah nggak nyopet, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga ada sedikit rezeki dan bukan hasil nyopet lah, Nek. Jadi Nek mau ke dokter. Kapan nih, Nek? Kalau gitu nanti sore boleh? Ya udah nanti sore kita ke dokter ya, Nek. Iya, Bilal. Terima kasih ya, Nak. Umi, kami para ustadz dan ustazah sudah berdiskusi, tapi sampai saat ini kami tidak berani untuk mengambil kesimpulan. Soal apa? Ini mengenai bagaimana cara Faruk mengajar. Belakangan ini tindakan Ustadz Faruk sangat mengkhawatirkan Umi. Kita harus tabayun. Iya, saya sependapat dengan Umi, tapi kalau bisa jangan ditunda lagi. Harus cepatnya kita tabayun. Soalnya kalau kita perhatikan sebenarnya saya tidak sama sekali ingin merendahkan keilmuan dari Faruk. Tapi banyak sekali kitab-kitab yang dikeluarkan oleh pesantren ini. Dan banyak pula yang Faruk belum selesaikan, bahkan hatamkan. Iya, benar kata Ustadz Jainal Umi. Itu yang sudah menjadi kita semua khawatir. Begini saja. Saya minta Ustadz Jainal untuk mengawasi Faruk. Agar bisa melihat apakah ada pemahaman yang disampaikan oleh Faruk melenceng atau tidak. Baik, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa antum belajar di tempat terbuka? Pan, saya nyuruh di mari. Iya. Ana tanya, kenapa Ana mengajak antum semua belajar di tempat terbuka, melakukan operasi bersih-bersih seperti tadi, merawat tanaman-tanaman yang ada. Itu maksud Ana. Faham antum? Baiknya, saya jelaskan saja pada kita. Karena kita tidak ada yang mengerti, Syekh. Iya, Syekh. Benar, Syekh. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya. Dengan cara ini akan membersihkan hati dan jiwa kita dari energi-energi negatif yang bersemayam dalam benak antum semua. Tadabbur namanya. Faham antum semua? Paham, Syekh. Kenapa antum tunjuk tangan? Maaf, Syekh. Yang saya sampaikan tadi itu ada dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa ya? Atau itu ada dalam kitab hadis sahih riwayat siapa? Sebentar lagi akan hujan. Jadi ana akan jawab pertanyaan antum di pertemuan kita berikutnya. Hayo bubar. Sebentar lagi hujan. Artinya cerah-cerah saja, Syekh. Iya, Syekh. Terang benderang, Syekh. Antum meragukan ketinggian ilmu ana. Bubar. Semua bubar. Nanti flu. Semua bubar.
Seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang insya Allah kurang lebih maknanya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri atau bujangan di antara kalian. Dan orang-orang soleh di antara hamba sahayamu yang laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan menjadikan kaya dengan segala anugerahnya. Umi, saya mau bertanya, apa betul kalau misalkan jodoh itu cermin dari diri kita sendiri, Umi? Bisa jadi begitu. Tapi kenapa, Umi? Kok ibu saya yang menurut saya baik, kok bisa berjodoh dengan bapak saya yang kasar? Subhanallah. Begini, jika kamu tidak mendapatkan yang terbaik, mungkin Allah akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk melakukan kebaikan. Akan banyak ibrah yang akan kita dapatkan. Dan tentunya banyak pahala yang kita dapatkan dengan sabar dan ikhlas atas segala ujian yang telah Allah berikan. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar dan rumah tangga itu adalah ladang pahala. Maaf, Umi, bukan cuma itu. Bapak saya mau menikah lagi dan ibu saya mau dipoligami, Umi. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa, sudah dijelaskan bahwa setiap laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Asal mereka bisa berlaku adil. Jadi jika mereka tidak bisa berlaku adil, sebaiknya jangan. Ya Allah, alhamdulillah, Neneng teh jadi tahu. Neneng jadi tenang. Neng, yang punya masalah kan si Eka. Kenapa kamu yang jadi tenang? Enggak apa-apa. Umi, Neneng teh boleh nggak mendampingi Umi? Sekalian Neneng teh pengen belajar banyak dari Umi. Boleh, boleh. Ya Allah, terima kasih Umi. Kalau begini terus, aku nggak enak, nggak leluasa, nggak bebas aja. Tapi kalau kita cari kontrakan, itu kan juga ndak gampang, Mas. Kita harus mulai cari dulu, Yang. Terus, kalau Bapak mikirnya macem-macem gimana? Kita jelasin, kalau aku, kamu, kita berdua mau hidup mandiri, sayang. Ya sudah, biar aku bicara sama kamu. Kita cari dulu kontrakannya. Kalau udah ketemu, baru kita ngomong sama Bapak. Ngomong dikit kenapa, sayang? Iya, sayang. Ya Allah, rasanya dipanggil sayang sama istri itu gimana? Aduh, Syekh, kagak nemu-nemu nih hadis yang soheh sampai yang soheh bener. Apa yang dibilang sama Syekh barusan tadi? Yo mana? Cari sampai ketemu. Apa indah sebaiknya kita tanya Ustadz senior saja, Syekh? Iya, Syekh. Anak ini, Syekh, ilmu ana jauh lebih tinggi. Gabuk. Iya, Syekh. Antum buat surat tujukan kepada Ustadz Zainal.
Surat? Tugas antum cuma mencatat apa yang ana fatwakan. Iya, Syekh. Ana meminta kesediaan Ustadz Zainal untuk bertemu dengan Ana empat mata untuk mendiskusikan beberapa hal terkait keselamatan umat dan para santri. Jika bersedia, Ana tunggu nanti malam di masjid di saat para santri sudah tertidur supaya tidak mengganggu proses tarbiyah para santri. Wassalam. Syekh Faruk Al-Firdausi. Faruk, pakai surat-suratan. Ada-ada saja. Kira-kira Syekh Faruk itu apa ya yang ingin dibicarakan sama saya? Iko yang Ambo mau minta maaf. Ambo tidak diberikan kisi-kisinya, Ustadz. Aduh, kayak orang jauh saja gitu ya, pakai surat-suratan gini. Kan setiap hari kita ketemu, kenapa nggak bicara langsung saja? Nah, itu juga tuh yang kagak dikasih tahu sama kita, Ustadz. Ya sudah, Gabuk, Firman. Bilang sama Syekh Faruk, saya bersedia dengan senang hati untuk menemui dia. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ambo permisi dulu ya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Zainal. Assalamualaikum. Jangan tinggal. Salam hormat buat Syekh Faruk ya. Ayo udah. Aduh. Guys! Bang, Tai. Bagaimana? Hah? Bagaimana Bilal? Bilal ketemu, Bang. Iya, Bang. Mana Bilalnya? Bilal dikejar warga, Bang. Terus nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Ya udah, kalau gitu gua mau laporan sama Bigos dulu ya. Bang, Bilal gimana, Bang? Kita serahkan semuanya pada takdir. Ya udah deh. Kita ikutin aja apa kata-kata Bang Otai. Semoga Bilal ketemu deh. Sekarang kita ngaji belajar huruf hijaiyah.